Salam, selamat pagi, selamat hari Rabu. Marilah kita puji Tuhan dengan nyanyian dan berdoa serta membaca sabda Tuhan. Kita puji dari Kidung Pujian 565, hatiku gemar memuji. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa ratap tangis sirna karena kasih-Mu. Sukacita yang abadi beri padaku Tuhanku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan untuk pagi hari ini. Karena Tuhan membangunkan kami dari tidur kami. Kami dalam keadaan sehat. Untuk itu buat Tuhanlah keagungan, kemuliaan, dan berilah damai sejahtera bagi kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, urapi kami terlebih dahulu agar firman-Mu dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam, selamat hari Rabu, salam sehat, merdeka. Marilah kita baca firman Tuhan di hari kemerdekaan yang ke-77 untuk Indonesia. Mari kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 3 demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian. Dalam bahasa Batak dikatakan, piruji madebata amani Tuhan Yesus Kristus. Naung manuwo kita padua halion sian godang ni asin ni rohana. Marhite-hite haheheon ni Yesus Kristus sian akan namate. Asa marpakirimun na mangulu hita. Ido sahana. Martuero akan atu mangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, betul-betul saat ini kita harus mengakui terpujilah Allah Tritunggal. Karena apa? Pertama, kita diberi napas kehidupan, diberi kesehatan, dan diberi kita saat ini bangsa Indonesia 77 tahun Indonesia merdeka. Merdeka! Indonesia merah darahku. Lanjutkan masing-masing. Indonesia yang merdeka sudah 77 tahun. Yang notabene adalah suatu umur yang telah terkategorikan usia yang tua. Boleh kita katakan sudah selayaknya mapan. Karena apa? Karena di dalam Mazmur umur manusia dikatakan itak ni 70 tahun. Molo dieak 20 tahun hangalutun nama. Berarti umur dari Indonesia sudah 77. Sudah 7 tahun masuk dalam kasih karunia. Untuk itu mari bangkit. Mari maju. Mari sungguh-sungguh mengibarkan kemajuan di negara kita. Nats firman Tuhan pada pagi yang indah ini dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lahir kembali
Berarti manusia ini sudah dimeteraikan oleh Allah Tritunggal kembali ke hidup yang baru. Dengan notabene selama ini manusia terpendam di dalam kegelapan, maka harus manusia itu hidup di dalam terang. Atau di hata batak, sian hagolabo dohamu diroro Tuhan tiurun dari kegelapan ke hidup yang terang. Maka dalam hal ini kita sebagai umat Kristen, marilah kita lahir kembali memiliki hidup yang baru. Berarti hidup yang baru mempunyai motivasi, semangat yang baru di zaman milenial, di zaman yang new normal ini. Kita harus semangat. Apalagi kita di dalam membenahi negara yang kita cintai ini. Kita tidak boleh lagi lengah. Mari kita bersatu padu, sing-singkan lenganmu. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan sukacita dan menguatkan iman percaya kita. Khususnya iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena dikatakan tadi, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Apa tujuannya? Tujuannya dikatakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita dilahirkan kembali dengan tujuan ada pengharapan. Pengharapan itu adalah satu, hidup yang kekal atau yang abadi. Bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal atau hidup yang abadi itu? Adalah dengan mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat. Persea di Tuhan Yesus si peluai. Tetapi tidak hanya sekedar persea, tetapi tidak hanya sekedar mengimani. Selain mengimani, kita juga dituntut untuk berbuat yang baik. Dituntut untuk meneladani Tuhan Yesus, mencontoh, melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Jika di dalam hukum Taurat dikatakan jangan membunuh, maka manusia itu harus menyayangi teman-temannya, bahkan menyayangi lingkungannya, atau dikatakan peduli terhadap lingkungan. Jangan mudah terpancing oleh isu-isu sesuatu sehingga membenci orang, sehingga timbul dengki, akhirnya dendam, lalu terjadi pertengkaran, perlawanan, akhirnya bisa muncul menjadi pembunuhan. Di dalam konteks ini kita harus saling menyayangi, saling mengasihi di dalam Kristus Yesus. Kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang hidup di dalam pergolakan, dalam kemajuan teknologi digital 4.0 ini, kita harus senantiasa memanfaatkan keadaan teknologi yang semakin canggih untuk membedah ilmu pengetahuan, membedah kecerdasan, membedah kebaikan, tetapi tetap senantiasa melakukannya dengan rendah hati atau dengan hati yang rendah, sehingga kita menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan Allah semesta alam. Jika kita mengimani Kristus sebagai juru selamat, melakukan seturut dengan kehendaknya, menjauhkan larangannya, berbuat baik, peduli terhadap lingkungan, kasih sesama, maka kita akan menjadi memperoleh pengharapan, yaitu hidup yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus
ketika Yesus datang kedua kali nanti pada masa penghakiman, maka kita menjadi anak yang ikut di dalam kerajaan kehidupan sampai selama-lamanya. Di dalam mengisi kemerdekaan ini, marilah kita semangat untuk bekerja, semangat untuk berdoa, semangat untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah bersabda kepada kami bahwa kami akan dilahirkan kembali dan telah dilahirkan kembali untuk memperoleh tubuh jasmani yang betul-betul mengimani Kristus Yesus sebagai juru selamat. Untuk itu Tuhan, tanamkan di dalam hati kami benih yang kokoh mengimani Yesus dan menuruti perintah-Mu serta melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pewaris kerajaan surga hidup yang kekal. Di dalam kehidupan kami ini Tuhan, Tuhanlah yang senantiasa membimbing, mengajari, dan juga memberkati kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat hari Rabu, selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, 17 Agustus 2022. Merdeka, salam sehat, tetap semangat untuk berkiprah membangun Indonesia merdeka. Horas, horas, horas.